Ya, pemirsa, jasad putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz ditemukan Rabu pagi sekitar pukul 6.50 waktu Swiss. Jasadnya ditemukan di bendungan Engelhalde, Bern. Jarak ditemukan jasad Eril dan lokasi almarhum pertama kali hilang cukup jauh, tepatnya 5,1 km jika diukur dengan metode Google Maps. Eril pertama kali dilaporkan hilang pada 26 Mei 2022 waktu Bern. Jasad Eril ditemukan polisi Swiss di bendungan Engelhalde di Bern. Jika berkendara membutuhkan waktu sekitar 16 menit dari lokasi hilang dan ditemukannya jenazah Eril. Ya, pemirsa, kepergian Eril menyita perhatian publik tidak hanya di tanah air, tapi juga diaspora yang saat ini berada di Swiss. Bagi mereka yang pernah dekat dan juga mengenal sosok almarhum Eril, kabar meninggalnya Eril ini menjadi duka tersendiri dan juga mengingatkan kepada sejumlah kenangan. Melalui sambungan Zoom, pemirsa, saat ini kami sudah tersambung dengan Hilda, diaspora di Bern, Swiss. Dan juga ada Putu Reza yang merupakan teman almarhum yang juga pernah menjadi fotografer saat Eril dan juga keluarga berada di Bali tahun lalu yang videonya sempat diunggah oleh Ibu Atalia. Selamat siang, kalau saya tidak salah waktu Swiss, Hilda. Betul sekali, selamat siang dari Bern, Swiss. Baik, selamat malam Bli Putu. Selamat malam, Mbak. Baik, Bli Putu, saya ke Swiss terlebih dahulu ya. Bli Putu mungkin juga bisa jalan-jalan sejenak ke Swiss. Hilda, posisi Anda saat ini di bendungan? Betul, jadi yang bisa saya sampaikan saat ini saya berada di posisi bendungan Engelhalde yang ada di Bern, Swiss. Dan airnya cukup deras pada saat ini walaupun hanya satu pintu air yang dibuka dari beberapa pintu lainnya yang ada di sebelah sana. Oke, Hilda, boleh diinformasikan kepada kami semua yang ada di sini sebenarnya bendungan ini seperti apa yang Anda kenal atau mungkin yang Anda ketahui begitu ya, termasuk juga karakteristiknya seperti apa? Baik, seperti yang saya cari info mengenai bendungan Engelhalde ini. Bendungan ini digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air yang disalurkan ke daerah Felsenau sekitar 550 meter jaraknya melalui turbin dan tunnel yang ada di bawah peralatan ini. Seperti itu. Dan di belakang saya ini ada filter air di mana sisa-sisa pembuangan sampah, sisa-sisa pembuangan organik maupun non-organik itu dilewati melalui filter ini sehingga tidak bisa merusak turbin. Seperti itu. Dan karakteristiknya sendiri adalah seperti Sungai Are. Sepanjang Sungai Are itu karakteristiknya adalah berbatu, penuh dengan bebatuan, dan juga karena lokasinya diapit oleh pemukiman seperti ini, jadi banyak pohon-pohon di sepanjang Sungai Are. Jadi selain bebatuan, dahan-dahan pohon pun juga ada masuk ke dalam air. Baik. Hilda, tadi sebelumnya saya sempat menyampaikan kepada pemirsa bahwa jarak untuk bendungan ini dari lokasi titik pertama almarhum Eril berenang begitu ya sampai ke bendungan ini itu berjarak kurang lebih 5 km. Betul, kalau kita menggunakan metode Google Maps, jarak tempuhnya yang digunakan apabila kita mengendarai kendaraan itu sekitar 5,1 km. Baik, kalau diasumsikan dengan waktu kurang lebih sekitar 15-16 menit. Ya, 15-16 menit ya. Oke, saat ini cuaca di Swiss sendiri seperti apa, Hilda? Baik, jadi cuacanya pada saat ini cerah, sekitar 21 derajat Celcius, namun temperatur atau suhu air ini sendiri sekitar 14-15 derajat saja. Artinya cukup dingin Celsius. Ya? Cukup dingin, betul. Bagi kita orang Asia, orang Indonesia, suhu 16 derajat sangat dingin. Betul, betul sekali. Baik. Bahkan untuk orang lokal sendiri juga kadang-kadang mereka merasa cukup dingin untuk mereka bisa berenang ke dalam air ini. Baik, Anda sendiri sudah pernah untuk berenang di Sungai Are? Saya pribadi belum pernah dan saya rasa saya tidak mau berenang di dalam air Sungai Are ini ya. Baik. Hilda, informasi yang mungkin Anda dengar di sana atau mungkin Anda dapatkan begitu ya kaitannya dengan almarhum Eril
Adakah informasi yang Anda tahu saat ini posisi jenazah ada di mana, kemudian keluarga seperti apa? Mengenai jenazah, info yang saya dapatkan adalah masih berada di dalam rumah sakit ya Mbak ya. Yang saya dapat informasi ya, tapi mengenai keluarga saya belum mendapatkan informasi yang tepat. Tapi yang saya pikir adalah keluarga saat ini didampingi oleh pihak perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Oke, baik. Dan kalau kita bicara kembali kaitannya dengan sungai Are gitu ya, yang ada di Swiss ini, di Bern, banyak juga yang menyampaikan bahwa sebenarnya banyak terjadi peristiwa tenggelam, kehilangan mungkin yang tidak terlalu kenal dengan karakteristik sungai Are gitu. Adakah mungkin yang warning atau peringatan yang sudah diberikan sebenarnya oleh pemerintah setempat begitu kaitannya dengan sungai Are ini? Betul sekali Mbak. Memang sepanjang tahun sungai Are ini dipergunakan untuk kegiatan olahraga air seperti berenang, arung jeram ataupun juga menggunakan kapal karet. Ya. Seperti itu. Jadi di beberapa titik memang diberikan pengumuman digital, papan pengumuman digital mengenai kondisi air Sungai Are itu sendiri dan juga suhu udara di sekitarnya seperti itu. Dan juga ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh para pengguna Sungai Are ini untuk melakukan kegiatan olahraga air. Baik. Hilda, tahan terlebih dahulu di posisi Anda, begitu ya. Saya ke Bli Putu. Bli Putu, selamat malam. Anda cukup kenal dengan almarhum Eril? Ya, ketika Eril ada proyek waktu itu syuting di Bali, tanggal 18 September kalau nggak salah. Terus di sela-sela syuting kita ngobrol, saya cerita tentang ya kegiatan sehari-hari ngantar tamu, terus motoin dan video dan sebagainya. Akhirnya sebelum pulang tanggal 19-nya Eril minta diantar untuk jalan-jalan pagi. Dan pagi itu sekitar jam 4 pagi saya udah jemput di hotel dan kita jalan-jalan ke Danau Tamblingan seperti foto yang viral di media sosial yang mana latar belakangnya adalah Pura Tamblingan itu. Dan videonya Eril yang ada di sungai. Dan habis itu kita juga mampir ke Banyuwana Waterfall yang terdekat dengan sana sebelum kita menuju ke bandara pada siang itu. Terus Eril juga chat lagi sekitar tanggal 25 September info bahwa akan kembali lagi waktu Bapak Ultah tanggal 4 Oktober kalau nggak salah ya. Terus tanggal 5-nya minta ditemanin 1 hari waktu itu sama Zara dan akhirnya kita bisa trip ya kita kunjung di hewan-hewan itu, lalu kita bisa nonton tari kecak juga di Uluwatu. Baik, 18 September dan juga 19 September 2021. Iya benar, 2021. Baik, Ibu Cinta atau Ibu Atalia, ibunda almarhum sempat menceritakan dalam sosial medianya bahwa memang almarhum Eril ini sangat dekat begitu ya dengan air dan itu juga tampak Anda juga pernah mengambil foto gitu ya dengan background itu ya. Apa yang sebetulnya diceritakan oleh almarhum kaitannya dengan tema yang ingin diciptakan dalam foto atau mungkin dalam video? Kalau untuk tema foto dan video sebenarnya nggak ada yang diceritakan, cuman dari beberapa itinerary yang saya kasih, ternyata Eril pilih beberapa yang dengan air ini, ada di waterfall ini dan juga di Danau Tamblingan itu. Dan sebenarnya untuk foto di tengah danau itu sebenarnya saya yang minta karena coba kita bikin sesuatu yang baru gitu dengan ada airnya, terus dari cahaya dari matahari itu juga gitu. Cuma kalau di air ini yang di waterfall sebenarnya itu dingin sekali, orang jarang banget untuk berenang dan Eril berenang di sana dan bermandi di pancoran waterfallnya itu. Oke, artinya sudah banyak begitu hasil karya atau foto dan video yang Anda abadikan untuk almarhum Eril dan juga keluarga. Iya benar, lebih tepatnya waktu itu Eril dan Zahra aja yang trip yang keduanya. Jadi waktu jemput di villa cuman ngobrol sama bapak dan ibu aja. Oke, baik. Saya kembali ke Bli Putu. Bli Putu menyambung dari cerita Anda tadi yang kaitannya dengan pembuatan foto dan juga video yang di hari berikutnya kemudian Anda melihat sosok almarhum bersama adik begitu ya. Seperti apa kedekatan yang Anda lihat begitu dari kedua kakak beradik ini?
si Eril kalau dibilang kalau bahasa Jawanya ngomong banget ya. Jadi sesuatu semua yang dilakuin ke Zahra itu kayak diduluin dulu, Zahra duluan masuk ke pintu duluan, ke mobil duluan dan sebagainya. Dia sayang banget sama adiknya. Dan ke kita juga ya nggak ngerti deh, dia baik banget si Eril. Baik, dengan kalau yang Anda lihat juga dengan Kang Emil maupun dengan Bu Cinta? Dengan Bapak Ibu juga yang sayang banget ya, karena jadi semua itu kan perjalanan kemarin juga minta izin sama beliau, juga kemana-mana juga selalu dikabarin, kesini minta izin ke beliau juga, jadi kayak nggak pernah ngelompatin gitu. Semua pokoknya di update dulu juga ke Bapak sama Ibu. Baik, di luar pekerjaan atau mungkin di luar sesuatu yang profesional begitu ya yang Anda lakukan Beli Putu dengan almarhum Eril, adakah komunikasi sebenarnya yang terbangun atau terjalin antara Beli Putu dengan almarhum? Iya, ada. Jadi kita sering WA-an juga, kabar-kabaran. Kadang mau ke Bali, mau apa, mau acara apa. Terus di Instagram juga gitu. Si Eril kadang komen-komen, respon. Dan juga kadang saya juga respon dari postingan dia. Ngucapin apa ya gitu, Kak. Baik, di mata Anda sebenarnya seperti apa sosok almarhum? Kalau dibilang juga kayaknya membawa rezeki banget sih Eril ya. Semua kasih dukungan ke saya juga gitu. Bahkan teman-teman bahkan semua follower dari followernya Eril juga semua kasih dukungan ke saya, chat, ngasih support dan sebagainya. Eril gitu baiknya. Dengar pertama tuh kayaknya udah nggak bisa ngomong apa-apa, lagi ngantar tamu terus dengar berita langsung shock sih sebenarnya Kak. Setelah itu setiap hari terus masih berdoa, gimana caranya berdoa aja, cuman semoga selamat aja gitu, sampai pada akhirnya baru kemarin ditemukan itu baru benar-benar ya nyerah dah semuanya, karena sebenarnya karena nggak mungkin di dunia ini mikirnya kan gitu, cuman ya apapun yang terjadi itu yang terbaik aja sih. Baik, Anda merasa sangat kehilangan sekali? Sangat kehilangan sekali. Baik, jika ada kesempatan untuk melihat jenazah secara langsung, apa yang Anda ingin sampaikan? Cuman bisa doa semoga Tuhan kasih tempat terindah di sana dan keluarga diberikan ketabahan dan kelancaran semuanya aja. Baik, itu doa kita bersama semuanya. Saya kembali ke Mbak Hilda. Mbak Hilda, apa yang bisa Anda sampaikan mungkin sebagai catatan begitu ya bagi kami, ini pelajaran tentu saja untuk semuanya begitu. Setelah peristiwa ini tentu saja banyak yang mengunjungi Sungai Are untuk melihat secara langsung, ingin mengetahui secara langsung begitu. Apa yang mungkin bisa Anda sampaikan kepada kami mungkin bagi wisatawan Indonesia yang baru datang ke sana begitu ya, dan melihat Sungai Are ini? Oke, baik. Yang bisa saya sarankan kepada wisatawan Indonesia yang berkesempatan mengunjungi Sungai Are di musim panas, hendaknya benar-benar bisa berenang. Dan juga sudah terbiasa berenang di alam bebas seperti di sungai. Dan juga jangan lupa untuk membaca peraturan-peraturan yang ada, karena di setiap titik itu, walaupun tidak semua titik disediakan, tapi pasti ada satu titik di mana, beberapa titik di mana peraturan itu dibuat seperti itu. Dan bagaimana suhu air, suhu udara seperti itu, dan juga kalau bisa hendaknya kita memulai pembicaraan dulu dengan orang sekitar. Bagaimana kalau kita mau berenang atau menggunakan peralatan lain sebagai olahraga air di Sungai Are ini sendiri, seperti itu. Baik, Mbak Hilda, terima kasih sekali. Waktu Anda sangat berarti sekali menunjukkan kepada kami bagaimana sebenarnya karakteristik dan juga seperti apa wujud dari bendungan tempat ditemukannya almarhum Eril ini sendiri. Dan juga kami mengucapkan terima kasih Beli Putu untuk waktu Anda pada malam hari ini. Doa kita bersama semoga lancar begitu ya untuk ketibaan dari jenazah almarhum Eril yang memang cukup dekat sebenarnya dengan Anda. Terima kasih, selamat malam Mbak Hilda, selamat malam Beli Putu. Selamat malam. Dan pemirsa MNC News Prime masih akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.